1, 2, 3. Kenapa dihitung? Ya udah ya, kita mulai ya teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih ya teman-teman atas waktunya. Hari ini insya Allah kita akan melaksanakan diskusi kelompok. Jadi diskusi kita kali ini akan membahas terkait kasus infeksi. Kemarin kita dapat kasus infeksinya itu berupa diagnosanya ISK atau infeksi saluran kemih dan juga pasien suspek sifilis. Nah, untuk diskusi kali ini kita akan dibagi ke dalam beberapa sesi. Yang pertama itu adalah penyampaian kasusnya terkait keluhannya seperti apa, kemudian data lab-nya seperti apa, tanda-tanda vitalnya seperti apa, serta kalau misalkan ada pemeriksaan penunjang bisa juga disampaikan. Terus yang kedua itu adalah kita brainstorming yang isinya di mana ada identifikasi permasalahan terkait pasiennya. Yang kedua kita diskusi. Yang ketiga kita analisis penyelesaian dan kita sama-sama menyelesaikan solusinya seperti apa. Nah, yang terakhir penutup. Nah, untuk mempersingkat waktu, kita langsung aja ya ke sesi 1. Di sini kan sesi 1 itu kan penyampaian kasus ya. Kira-kira kalau kita kasih waktu 5 menit cukup nggak teman-teman? Cukup. Cukup ya. Jadi untuk penyampaian kasusnya akan disampaikan selama 5 menit ya. Ini siapa yang mau nyampein kasusnya? Aku boleh deh. Oke, Anjani ya. Silakan Anjani, dipersilakan. Oke, aku buka kasusnya nih ya. Untuk istilah konsepnya, kita mendapatkan kasus, nama pasiennya Tuan FH. Umurnya 35 tahun, masuk MRS-nya 16 Februari 2022, dengan berat badan 70 kg, tinggi badannya 170 kg. Asesmen dari DPJP-nya yaitu ISK suspek sifilis. Riwayat MRS-nya, pasien masuk IGD-RS dengan keluhan lemas, mual, muntah, demam, kemudian GCS-nya E4F5M6, yaitu E4-nya artinya itu membuka mata dengan sendirinya tanpa dirangsang. Kemudian F5-nya itu orientasi baik, bicaranya jelas. Kemudian M6-nya mengikuti perintah saat diperiksa. Berarti kesadarannya masih baik, kemudian nafsu makannya kurang, sakit kepala, dan terdapat luka di penis sejak 1 minggu lalu. Kemudian riwayat penyakit sebelumnya yaitu tidak ada, riwayat pengobatannya tidak diketahui. Tidak ada riwayat alergi, tidak merokok, dan tidak mengopi pasiennya. Kemudian tanda-tanda vitalnya yaitu tekanan darahnya. Di sini dapat dilihat tekanan darah pasiennya itu normal ya, karena nilai normal dari tekanan darah kan 120/80, sedangkan pasiennya masih di bawah itu. Kemudian nilai HR-nya yaitu masih normal juga karena nilai normalnya kan 80-100 kali per menit. Kemudian suhunya, suhu normal kan 36,5 sampai 37,5. Sedangkan pasien ini udah 37,5 ke atas, jadi suhunya sudah naik ya ini. Kemudian RR-nya pasien dengan RR normalnya itu kan 18 sampai 20, sedangkan pasiennya sudah di atas 20. Berikutnya pemeriksaan laboratorium. Parameter laboratoriumnya yang tidak normal ya ini yang aku bacain, hemoglobin. Hemoglobinnya pasien tuh 10 saat MRS, padahal di nilai normalnya itu 13 sampai 18 gram per DL. Jadi pasien mengalami penurunan hemoglobin, kemudian leukositnya pasien ini
naik karena nilai normalnya yaitu 3.200 sampai 10.000, sedangkan pasiennya itu udah 19.000. Kemudian selanjutnya hematokrit pasiennya turun 27 karena nilai normalnya hematokrit itu 40 sampai 50%. Selanjutnya eritrositnya pasien juga turun karena di eritrosit normal itu 4,4 sampai 5,6 10⁻⁶ per UL. Kemudian trombositnya pasien trombositnya pasien ini naik karena di trombosit normalnya itu kan 170.000 sampai 380.000. Sedangkan pasiennya kan 400.000. Kemudian selanjutnya MCV-nya pasien turun karena di MCV normal itu kan 80 sampai 100. Kemudian MCH-nya pun juga turun karena di MCH normal itu 28 sampai 34. Selanjutnya segmennya pasien ini naik karena di segmen nilai normalnya itu 36 sampai 73%, sedangkan pasiennya kan sudah 87,2. Kemudian limfositnya pun juga naik karena di nilai normalnya limfosit itu 15 sampai 45%. Selanjutnya yang tidak normal itu kalium. Kalium pasien ini naik karena di nilai normal kalium kan 3,6 sampai 4,8, sedangkan pasiennya itu sudah 5,8, berarti pasien ini mengalami hiperkalemia. Kemudian albuminnya pasien pun juga turun, di mana nilai normal albumin 3,5 sampai 5,5 mg per dl, sehingga pasien juga hipoalbumin ini berarti. Kemudian pemeriksaan penunjang. Temuan laboratorium termasuk jumlah WBC perifer normal, serologi negatif untuk antigen HIV, dan rapid plasma positif tes reagen atau RPR, dan penyerapan antibodi troponema fluorescensnya tes menjelaskan perjalanan klinis sifilis. Kemudian pemeriksaan urinnya, leukositnya terdapat leukosit, kemudian warnanya kemerahan dan terdapat bakteri 3+3. Kemudian untuk terapi pengobatan yang diberikan selama di RS, pasien mendapatkan injeksi ranitidin 2 kali sehari, injeksi ondansetron 2 kali sehari, injeksi mecobalamin 1 kali sehari, injeksi ceftriaxone 3 kali sehari, 1 ampul, kemudian infus RL dengan kecepatan 20 tetes per menit. Nah, dari istilah konsep tadi bisa dilihat ya, kalau pasien sudah didiagnosis dokternya ISK suspek sifilis. Kemudian setelah dilihat dari data lab, pasien juga ditemukan anemia karena banyak pada pemeriksaan darah lengkap tadi banyak yang menurun. Kemudian juga hiperkalemia karena tingginya kadar kalium, kemudian hipoalbumin karena albuminnya pasien pun juga turun. Mungkin itu istilah konsep dari saya. Oke, terima kasih ya Anjani atas penjelasan kasusnya. Dari teman-teman mungkin mau ada feedback terkait tadi, penjelasan terkait data laboratorium, kemudian keluhan, dan juga tanda-tanda vitalnya. Mungkin ada yang mau ditanyain atau kita diskusiin sama-sama. Mbak, berarti GCS-nya itu normal ya? Iya. Ya, ini kan kalau GCS itu kan 15 ya. Ini kan 4 tambah 5 tambah 6, 15 kan. Jadi pasiennya sebenarnya kesadarannya bagus. Bagus. Itu menandakan kesadaran kan ya? Tadi normal ya? Iya. Terus ini sih kalau misalkan segmen limfosit gitu tuh penanda apa ya? Mana? Kayaknya penanda. Kan dia naik Infeksi nih. kan?
infeksi. Leukosit, kalau leukosit itu infeksi. Iya. Iya, yang ini yang segmen sama apa nih? Limfosit kan? Kayaknya tadi ada peningkatan infeksinya. Kalau infeksi itu leukosit Mbak, yang 19.000 itu juga naik kan? Aturan kan 10.000 ya normalnya. Mungkin nanti kita cari lagi kali ya, nih segmen limfosit itu ini parameter apa yang bisa dijadikan dari problem medik pasiennya. Ada yang lain yang mau didiskusiin lagi? Udah kayaknya, Mbak. Berarti tadi anemianya dari apanya? Data klinik laborat ya? Iya, Bu. Tadi kalau nggak salah dari HCT ya? Sama MCV ya? MCV, MCH sama MCV, itu HB-nya toh? Lebihnya rendah ya? Iya. Kalau trombosit naik tuh apa sih ngaruhnya? Kan Trombosit ini saya buat pembekuan darah nggak sih, Mbak? berarti semakin membeku. Gimana? Kalau trombosit naik, kayak darahnya encer gitu Mbak? Enggak. Tapi dia bukan parameter apa-apa kan ya? Dia maksudnya nggak kita pakai untuk menentukan problem medik gitu. Iya, dipakai nih. Kan aku udah nyari tuh peningkatan trombosit sama leukosit itu menandakan kalium. Nah, ini kan kenapa kaliumnya itu meningkat? Karena mungkin berhubungan juga sama itu yang berdua itu yang leukosit sama trombositnya gitu. Menurut aku loh ya. Oh, berarti trombosit sama leukosit jadi itu ya patokan dari hiperkalemi. Ya, jadi iya parameternya. Oke. Berarti udah ketemu ya. Ada lagi yang mau didiskusiin? Kita baru penyelesaian kasus, pembacaan kasusnya dulu ya, sama apa tadi, bahas-bahas bahasa-bahasa atau pengertian-pengertian terkait data-data laboratorium atau kata-kata medis. Gimana guys? Ini kalau bakteri plus tuh maksudnya gimana ya? Mungkin nilainya tuh tinggi kali ya. Ya, jadi Yang dia di di tanggal, ya, Iya. maksudnya dia kayak gini di tanggal 16, dia tuh kayak lemasnya tuh di tingkat 3 gitu loh. Nah, di tanggal berikutnya, dia kayak sedikit menurun gitu loh. Nah, sampai tanggal 21, dia tuh kayak lemasnya sedikit kayak gitu loh. Sama, dia kan ada muntah, ada plus sama minus. Berarti yang muntah itu, di tanggal 16 Februari 2022, dia tuh muntahnya mungkin bisa jadi sehari 3 kali. Nah, di tanggal 18 itu, dia sudah nggak ada keluhan muntah itu gitu. Oke. Gimana guys, kita lanjut aja ke sesi selanjutnya. Lanjut, boleh? boleh lanjut. Lanjut aja. Jadi sesi satunya kita tutup ya. Kita sudah tadi sama-sama sepakat bahwasannya pasiennya ini mengalami problem medik tambahan, yaitu berupa anemia, hiperkalemia, sama hipoalbumin. Sedangkan tadi problem medik utamanya adalah ISK sama sifilis. Nah, untuk yang sesi kedua ini berupa brainstorming. Jadi nanti saya balikin lagi gimana enaknya ke teman-teman. Apakah kita bagi-bagi aja per problem medik untuk menyampaikan penjelasannya, atau gimana enaknya. Nanti mungkin waktunya kurang lebih 45 menit kali ya, cukup kali ya. Cukup. Mungkin ada teman-teman yang mau berpendapat terkait gimana tadi
Untuk brainstorming-nya, Itu aja Mbak, dibagi per problemnya aja. Ya, lebih Ya. rinci. Ya, atau sebelumnya boleh tuh kayak Dua- diidentifikasi masalahnya dulu, terus habis itu kayak Iya. detail-detailnya gitu. ya boleh. Jadi kita pertama identifikasi masalah dulu ya. Silakan teman-teman ada yang mau berpendapat. Oke, aku deh. Aku izin berpendapat ya tentang dari kasus tersebut. Kita mengidentifikasi masalah terlebih dahulu. Jadi dilihat dari statusnya pasien Tuan FH itu, dia tuh memiliki infeksi sekaligus 2 nih. Jadi terapinya itu dengan antibiotik. Nah, bagaimana sih terapinya untuk mengatasi problematik pasien tersebut? Caranya dengan mencari guideline teman-teman. Nah, selain itu, ditemukan juga bahwasanya pasien punya problematik lain yang belum ditulis pada status tersebut. Ada 3, yaitu anemia, kemudian hiperkalemia, dan hipoalbumin. Nah, kira-kira ini bagaimana ya solusinya ya teman-teman ya? Apakah ada pengaruh dari problematik utama atau dari pengobatannya? Gitu. Nah, tadi kan kita kan udah di detail ya satu persatu. Tadi dari ISK, kemudian ada sifilis, kemudian yang terakhir ada anemia juga, terus hiperkalemia sama albumin. Enaknya menurut aku sih kayak kita coba bahas satu-satu gitu loh supaya tahu dia terapinya apa, terus kayaknya apa kayak gitu-gitu. Kita mulai dari ISK aja kali ya teman-teman ya. Oh gitu. Berarti satu orang jelasin satu problematik ya. Ya kayak gitu. Oke, boleh. Berarti Ya, boleh. Ya. sampai dikupas tuntas sampai ke terapinya ya. Iya betul. Ya. Oke. Boleh. Oke, ya udah kalau gitu aku boleh deh jelasin ISK. Selesai ISK ya. Boleh kan? Ini langsung aja ya aku jelasin ISK. Jadi aku udah tadi buka-buka di Piro. Di Piro itu dijelasin bahwasannya ISK itu adalah suatu penyakit di mana mikroorganisme dalam urinnya itu jumlahnya sangat banyak dan bisa menimbulkan infeksi pada saluran kemih. Nah, infeksinya ini biasanya disebabkan oleh bakteri. Nah, bakteri-bakteri apa aja sih yang bisa menyebabkan infeksi saluran kemih itu? Ada E. coli. Selain itu juga ada golongan Proteus, Klebsiella, Pseudomonas enterococcus, dan Staphylococcus. Nah, gimana sih caranya pasien bisa terkena infeksi saluran kemih itu? Yang pertama itu karena tentunya dia ditempeli oleh bakteri gitu kan. Jadi ada bakteri yang menempel pada alat kelaminnya. Nah, ketika itu kan dia berarti kan sudah pada proses kontaminasi kan. Nah, si bakteri itu bisa bermigrasi terserah bakterinya mau kemana, jadi bisa ke uretra, menyebabkan uretritis, bisa ke ginjal, bisa menyebabkan pyelonefritis, kemudian bisa ke, kalau pada laki-laki ke prostat, bisa jadi prostatitis gitu. Jadi, si koloni bakterinya ini tuh nempelnya di mana itu tuh menentukan jenis ISK-nya tuh apa, kayak gitu teman-teman. Nah, balik lagi tadi kalau kembali ke dari buku Dipiro. Nah, si ISK itu tuh dibagi menjadi 2 jenis, yang adanya ISK bawah sama ISK atas. Kalau ISK bawah tuh namanya sistitis. Ada yang akut, ada yang kronis. Kalau yang akut itu dia tuh kayak ada radang di selaput mukosa kandung kemihnya. Nah, kalau yang kronis, jadi dia tuh udah pernah sembuh di akut, terus berulang lagi. Jadi kayak kronis tuh kayak kambuhan gitu. Jadi kayak kambuh pada saat kambuh gitu. Nah, tapi kalau di laki-laki tuh jarang terjadi sistitis. Justru kalau di laki-laki tuh yang terjadi itu uretritis, prostatitis, sama epididimitis. Nah, kalau yang di ISK atas itu pyelonefritis.
Nah, pyelonefritis ini tuh nanti ada pengaruhnya sama ginjal kan. Jadi dia itu menyebabkan obstruksi gitu di ginjal. Kayak gitu. Nah, selain tadi dibedakan ISK atas sama ISK bawah, dibedakan juga berdasarkan klinisnya, ada yang komplikasi dan tanpa komplikasi. Kayak gitu. Itu kan bisa dimengerti sama-sama ya, kalau komplikasi ya berarti dia bisa mempengaruhi organ-organ yang lain. Kalau yang tanpa komplikasi ya nggak ada organ yang terpengaruh sama ISK-nya kayak gitu. Nah, untuk tanda gejalanya ini tuh dibedain juga tadi berdasarkan jenis-jenisnya, kan tadi ada ISK bawah sama ISK atas. Nah, masing-masing ini tuh punya gejala yang berbeda. Kalau yang ISK atas itu dia tuh khasnya itu adalah dia tuh leukositosis. Jadi kayak ada leukosit gitu di dalam urinnya. Selain itu dia juga demam, mual muntah, sama nyeri saat berkemih. Nah, kalau ISK bawah yang paling jadi khasnya itu adalah dia itu sering pipis, sering buang air kecil, jadi frekuensi berkemihnya itu sering. Terus dia juga mengalami nyeri pada saat berkemih, kayak gitu. Nah, kalau dilihat dari tanda-tanda pasien kita tadi kan, dia kan ditemukan leukosit ya di urinnya, terus ditemukan bakteri juga ada warna kemerahan. Nah, jadi aku tuh berpikirnya bahwa ini pasiennya itu mengarahnya ke ISK atas atau yang pyelonefritis. Karena ya, kalau misalkan untuk ISK itu, poin utamanya itu adalah kita harus bisa menentukan dulu ISK-nya ini tuh jenis apa, supaya bisa menentukan terapinya nanti mau pakai apa, kayak gitu. Nah, karena kalau misalkan beda jenis ISK itu beda terapinya gitu. Kayak gitu. Jadi aku berpikirnya ini pasiennya itu kenanya ISK atas jenis pyelonefritis. Nah, faktor-faktor resiko yang bisa menyebabkan ISK itu ada antara lain jenis kelamin, di mana perempuan itu lebih riskan mengalami ISK karena fisiologisnya perempuan ya kan. Terus aktivitas seksual, terus usia juga berpengaruh. Sama adanya obstruksi pada aliran urin, kayak gitu. Nah, untuk prinsip terapinya tadi seperti yang aku sampaikan, yang pertama kita harus tahu dulu ini ISK-nya jenis apa. Kemudian kita cari terapinya untuk jenis ISK itu. Kalau sudah menentukan jenis terapinya, kita bisa monitoring, diberikan kemudian monitoring selama 14 hari gitu kurang lebih. Nah, tadi kan aku nyari ya guideline lagi nih untuk ISK. Nah, aku dapat beberapa guideline. Salah satunya itu dari SJMHS tahun 2018. Jadi SJMHS ini adalah Saint Joseph Mercy Health System. Jadi dia itu di sini judulnya adalah Guideline for Treatment of Urinary Tract Infection in Adult. Berarti kan guideline untuk mengatasi ISK pada orang dewasa. Nah, tadi kalau berdasarkan guideline ini, untuk pasien yang menderita pyelonefritis tanpa komplikasi, kan kita tanpa komplikasi ya, karena kan di situ nggak dijelasin ada obstruksi atau kegagalan organ yang lain gitu kan. Nah, di sini itu treatment-nya itu ada 3 pilihan. Yang pertama pakai trimethoprim sulfamethoxazole. Yang kedua itu pakai ciprofloxacin. Yang ketiga itu pakai beta-lactam, bisa pakai ceftriaxone atau cefepime. Nah, untuk yang lini pertama tadi kan pakainya trimethoprim kan. Nah, aku cari efektivitasnya. Sebetulnya trimethoprim ini tuh efektif. Ya iyalah, karena kan dia kan lini pertama juga kan, tapi ternyata dia itu kontraindikasi sama pasien kita, karena kan pasien kita kan hiperkalemi kan. Nah, trimethoprim ini nggak bisa diberikan pada pasien hiperkalemi, karena dia juga bisa meningkatkan nilai kadar kaliumnya si pasien. Jadi aku pikir nggak boleh dipakai nih si trimethoprim sulfamethoxazole. Nah, aku cenderungnya menggunakannya sih
ciprofloxacin. Nah, terus aku nyari tuh perbandingannya, ada nggak sih perbandingannya, kan ciprofloxacin kan golongan fluorokinolon kan. Mungkin ada gitu yang sama-sama satu golongan tapi efektif juga gitu untuk ISK. Nah, aku cari dapatnya levofloxacin, tapi memang ketika dibandingkan si levofloxacin sama si ciprofloxacin, ini dari jurnalnya CHAO tahun 2000 berapa ya? 2021 di sini menyebutkan bahwa lebih bagus menggunakan cipro untuk treatment dari si UTI atau urinary tract infection. Ini berdasarkan analisis evidence base gitu. Jadi aku memutuskan untuk pakai cipro. Nah, sebelumnya ini kan ya pasiennya kan juga menerima injeksi ceftriaxone kan buat terapi ISK-nya. Nah, sebenarnya si ceftriaxone ini tuh bisa dipakai juga untuk mengatasi terapi ISK. Dia sebagai pilihan ketiga setelah ciprofloxacin. Tadi ya golongan beta-lactam. Tapi ternyata di sini ceftriaxone yang diberikan itu overdose karena kalau kita lihat dari kasusnya kita kan dia dikasihnya 3 kali 1 kan. Sedangkan kalau ceftriaxone itu diberikannya itu 1-2 gram IV 1 kali sehari. Nah, jadi kan bisa kita lihat bahwa si pasiennya ini kan overdosis ceftriaxone kan. Sehingga aku pikir ceftriaxone ini tuh harus dihentikan karena kan tadi udah diganti juga kan terapinya pakai si ciprofloxacin sesuai dengan dosisnya. Oh iya, dosisnya belum aku sampaikan ya. Jadi kalau yang untuk ciprofloxacin di pyelonefritis itu dosisnya adalah 2 tablet sekali sehari 2 tablet sehari 500 mg PO selama 14 hari. Kayak gitu. Terus aku juga tadi cari ya guys, ternyata si ceftriaxone ini itu kan tadi udah overdosis ya, udah overdosis ceftriaxone karena dosisnya kebanyakan. Terus kan si pasiennya kalau nggak salah hipoalbumin juga kan. Nah, ini aku dapat dari jurnal apa ya namanya? Hypoalbuminemia as surrogate and culprit of infection. Jadi ini dari Widerman tahun 2021. Di sini disebutkan bahwa si ceftriaxone ini tuh sebanyak 85-90% metabolitnya itu berikatan sama albumin supaya bisa bekerja dan berefek ke tubuh kita tuh. Nah, kan kita tahu ya kalau pasiennya kan hipoalbumin, berarti kan ceftriaxone yang berikatan sama albuminnya pasien kan sedikit kan, karena albuminnya pasien sedikit. Nah, karena ceftriaxone ini banyak yang nggak berikatan, berarti kan si ceftriaxone ini kan banyak yang bebas di aliran darah. Ya dong? Nah, semakin banyak yang banyak di aliran darah itu, dia itu makin menyebabkan toksisitas. Gitu. Jadi, makanya di sini pilihan yang tepat sih menurut aku untuk menghentikan ceftriaxone-nya, melihat dari hipoalbuminnya, terus juga kita lihat dari efektivitasnya kan tadi berdasarkan guideline, kayak gitu. Nah, untuk monitoringnya pasien ISK ini adalah, jadi kita pantaunya, kita follow up-nya itu 14 hari. Jadi kan tadi obatnya dikasih selama 14 hari ya. Nanti setelah 14 hari kita periksa urin kulturnya, apakah masih ada bakterinya. Kemudian kita juga bisa lihat dari warna urinnya sama kita cek apakah masih ada leukosit dalam urinnya, kayak gitu. Nah, untuk keberhasilan terapinya itu tentunya yang pertama adalah gejala-gejala klinisnya kan hilang, keluhannya hilang seperti lemas, mual, muntah seperti itu sudah tidak ada. Nah, selain itu tadi di urinnya itu sudah kembali normal, tidak ada leukositosis sama warnanya normal, kuning kecoklatan sama tidak ditemukan lagi bakteri pada urinnya. Gitu. Kalau untuk HIE-nya mungkin bisa disampaikan kepada pasiennya kalau pada saat buang air kecil gitu ya, harus dibersihkan betul-betul, dipastikan bersih, kemudian harus kering, jangan lembab.
mungkin juga bisa disampaikan juga ke pasiennya untuk tidak menahan buang air gitu. Jadi kalau misalnya sudah kebelet ya udah gitu. Jangan ditahan gitu. Mungkin itu sih kalau dari aku dari ISK. Mungkin teman-teman ada feedback-nya atau mau bertanya sesuatu, silakan. Ya, dari teman-teman gimana? Nggak ada sih, sudah cukup jelas ya. Sudah cukup Sebenarnya jelas ya. cukup. Oke, berarti selanjutnya kita lanjut aja ya ke problematik selanjutnya, yaitu Ada sifilis. Ya, betul. Nah, untuk problematik selanjutnya di kasus ini kan ada sifilis nih yang sudah tertera di rekam medisnya. Dan di sini teman-teman ada yang mau menjelaskan nggak tentang sifilis itu? Aku coba ya. Oke, dari Aku sih kemarin udah baca-baca gitu ya dari guideline itu dari Kingston, judulnya itu UK Management of Syphilis itu tahun 2015. Selain itu juga ada dari Indonesia juga sih, dari Kemenkes RI, tapi tahunnya tuh udah agak lama gitu, 2013. Judulnya Tata Laksana Terapi Syphilis gitu. Ya, jadi kayak syphilis itu intinya dia itu infeksi penyakit menular seksual gitu ya, yang disebabkan karena bakteri. Nah, nama bakterinya itu Treponema pallidum. Sebenarnya ada dua penyakit yang disebabkan karena bakteri kayak gitu. Yang satunya itu gonorrhea. Tapi ini kita kan bahasnya ke sifilis ya, jadi kita bahas ke ke sifilis. Nah, berdasarkan patofisiologinya itu, jadi si bakterinya itu kan menginfeksi infeksi bakterinya itu menyebar ke berbagai organ kayak gitu kan. Terus dia inkubasinya itu sampai antara 10 hari sampai 90 hari. Jadi kurang lebihnya itu 3 bulan. Cukup lama ya. Terus kemudian ini setelah terinfeksi kayak gitu, dia akan menjadi, ini ada bagian-bagiannya, itu ada sifilis primer atau Chandre. Di sini disebutnya itu kalau sifilis primer itu Chandre itu kayak ya semacam lukanya kayak gitu ya, kayak ulcernya kayak gitu. Ini biasanya ditandai ciri-cirinya itu Chandre-nya berlangsung 3 hingga 6 minggu dan sembuh tanpa melakukan pengobatan. Kemudian ada Chandre-nya itu bentuknya tunggal yang bulat, kecil dan tidak ada rasa sakit gitu. Kemudian setelah 2 sampai 12 minggu kayak gitu, dia akan menjadi, kalau tanpa diobati ini ya, akan menjadi sifilis sekunder. Nah, sifilis sekunder itu tanda-tandanya itu sudah mulai terlihat penyebaran penyakit. Kemudian ada pembesaran kelenjar di getah bening gitu. Terus derajat demamnya itu semakin rendah, ada mual muntahnya juga, sakit tenggorokan, ruam kulit juga. Nah, kalau ini masih berlanjut tanpa diobati, ini akan menjadi sifilis laten. Sifilis laten ini jadi kayak sifilis primer, sekunder, laten itu dari ibaratnya apa ya, kayak infeksi yang lebih dini gitu loh. Kan dibedakan dua, terinfeksi dini sama lanjut. Ini kalau yang lanjut ini yang sifilis tersier. Dan di sini ini sudah semakin tersebar penyebaran, ditandai dengan komplikasi kayak gitu. Kemudian untuk tanda dan gejalanya sudah disebutkan tadi ya, ada lepuhan yang terdapat di alat vital atau kelaminnya gitu. Faktor risikonya apa sih, kenapa terjadi sifilis kayak gitu? Ternyata ini faktor risikonya itu disebabkan karena kayak seks yang tidak aman gitu loh, yang dengan banyak pasangan, kontak-kati pasangan, kemudian ketika melakukan hubungan seksual kayak gitu, ada yang sudah terinfeksi ataupun ada luka gitu. Terus juga yang imunitas tubuhnya rendah, seperti yang terinfeksi HIV kayak gitu, yang menyebabkan AIDS, itu juga rentan terkena sifilis karena bakteri akan mudah masuk ke dalam imun yang rendah. Kemudian untuk prinsip terapinya penyakit sifilis ini adalah penyembuhan lesi atau luka bekas lukanya itu, dan pencegahan penularan seksual dan mencegah gejala sisa yang terlambat.
Jadi sasaran terapinya itu menghilangkan infeksi dari bakterinya itu, Treponema pallidiyumnya itu yang sangat rentan terhadap penisilin. Makanya kita pengobatannya pakai benzathine penicillin. Nah, tadi kan di itu ya di kasus kita kan itu kan sudah dibahas, tandanya kan cuma ada luka di penis aja kan, tapi kan tidak ada obatnya, kayaknya belum ada terapinya kayak gitu loh. Yang menandakan dia sakit sifilis itu karena selain ada luka itu juga dari hasil laboratnya itu tadi, hasil tes rapidnya RPM-nya itu positif sama apa itu jadi apa ya, coba Mbak lihat kasusnya tadi Mbak, yang di bawah itu loh, yang positif juga. Yang FTA ya? FTA ABS-nya itu juga positif kayak gitu kan. Makanya jadi secara klinis tuh dia sudah terinfeksi sifilis, tapi kan belum ada terapinya. Nah, sesuai guideline itu obat yang diberikan untuk lini pertama itu benzathine penicillin sebanyak 50.000 unit gitu yang diberikan secara intramuskular. Untuk ini sebagai lini pertama ya, karena untuk lini keduanya itu diberikan apabila ada alergi terhadap penisilin seperti doxycycline kayak gitu. Terus untuk ibu hamil erythromycin karena kita nggak tahu kan ya ini pasiennya itu alergi apa enggak terhadap penisilin karena belum dilakukan tes alergi juga kan. Jadi kita pilih yang lini pertama aja, benzathine penicillin gitu. Terus untuk monitoringnya pengobatannya itu jadi dilakukan kayak tes serologi selama selama kurun waktu berapa ya, 1 sampai 2 tahun, 2 tahunan gitu, 1 sampai 2 tahun, tapi setiap 3 bulan itu dilakukan tes serologi. Tes serologi itu yang apa memperlihatkan maksudnya nilai itu titer RPM-nya tadi itu loh. Nah, kalau hasilnya tes RPM-nya itu sama selama 3 bulan, jadi 3 bulan ketiga, 6, 9, sama 12 itu setiap 3 bulan itu hasilnya sama ataupun ada penurunan dari RPM-nya itu, RPR-nya itu, berarti dianggap itu sudah berhasil pengobatannya, cukup diobservasi saja. Tapi apabila tesnya itu hasilnya non reaktif gitu, berarti itu dinyatakan sudah sembuh gitu sih. Untuk KIE-nya sendiri ya paling itu ya, sementara selama masih terindikasi sifilis itu diusahakan tidak melakukan hubungan seksual dulu gitu. Kalaupun mau gitu mungkin pakai pengaman ya, terus tidak bergonta-ganti pasangan gitu. Dari sifilis gitu sih, ada nggak yang mau ditanyakan? Bu, maaf mau nanya dong. Ya, boleh. Jadi kan tadi dijelasin tentang perawatan lukanya ya, Bu. Itu kan kayak pakai obat benzathine kan, ini pertamanya. Nah, ini kalau misalkan selain benzathine itu, perawatan lukanya tuh gimana ya, Bu? Kan ini cukup, misalkan nih, kasihan juga kalau misalkan pasiennya itu dibiarkan saja, terus tidak ada perawatan di lukanya itu kan. Nah, apakah di rumah sakit itu dia dibiarkan untuk mengering dalam 14 hari gitu loh, Bu? Gimana itu, Bu? Kayak gini, Mbak. Jadi itu tadi kan dia ikutnya kan sifilis yang primer ya. Yang primer itu jadi dia tanpa rasa sakit, Mbak. Dan lukanya itu luka kering kayak gitu. Jadi dia tidak merasakan sakit karena masih baru terinfeksi gitu baru-baru. Terus untuk benzathine sendiri itu kan diberikannya bukan oral, IM, intramuskular ya. Jadi kayak suntikan lewat otot kayak gitu loh. Sehari sekali. Bukan oral dia, tapi IM. Karena pengobatan parenteral itu untuk pasien sifilis itu lebih baik dibandingkan oral. Jadi lewatnya kalau nggak IV, intravena atau intramuskular, tapi ini pakainya intramuskular gitu, sehari sekali. Gitu Mbak Alin. Ya, makasih Bu. Oke, ada lagi nggak? Mau nanya. Jadi dulu deh. Oke. Tadi kan ada yang penyakit mirip tuh katanya
gonore ya Bu kalau nggak salahnya Oh iya. itu bedanya sama sifilis apa ya Bu? Oh iya. Jadi kayak itu tuh penyakit infeksi menular seksual itu ada beberapa jenis ya, penyebabnya ada dari bakteri sama virus. Kalau untuk bakterinya itu ada yang disebabkan bakteri itu ada 2 macam ya, gonore sama sifilis. Untuk sifilis itu sendiri tadi cirinya kan ada luka di alat kelamin ya, di penisnya itu. Sedangkan untuk gonore itu tidak ada luka, tapi dia urinnya itu bercampur dengan nanah gitu. Tapi dia nggak ada luka. Dan untuk yang lainnya mungkin kan disebabkan virus juga ada, kayak herpes di kelamin itu kan ada. Tapi ini yang tanyakan gonore ya. Jadi cirinya cuma itu nggak ada luka, sama yang satunya itu kayak urinnya bercampur dengan nanah. Itu sih Mbak Anjani. Ya, oke Bu, makasih. Tari mau nanya Iya. lagi. Nanya dong, nggak apa-apa ya Bu Tari ya. Oh iya, Supaya nggak apa-apa, gimana? banyak juga yang nanya. Menarik ya ini. Yang terkait sifilis. Nah, terkait untuk sifilis sendiri kan tadi kan untuk pencegahannya. Jadi kalau misalnya emang dirasa memang masih terinfeksi, jangan melakukan hubungan seksual ya. Nah, sebenarnya untuk penularan dari penyakit sifilis itu sendiri apa hanya dengan berhubungan atau ada dengan cara yang lain, Bu Tari? Terima kasih Bu Tari. Oh iya. Jadi ada beberapa penularannya tuh, kalau yang jelas ya, kalau tidak melakukan hubungan seksual itu jelas memang dianjurkan tidak berpuasa dulu. Tapi untuk yang lainnya tuh mungkin dari darah ya, yang kayak misalkan jarum suntik atau yang bekas dari itu kan pengambilan darah itu karena darahnya dari si sifilis itu yang masih terindikasi itu dia sangat infeksius. Jadi sangat infeksi, makanya rawan tertular kan, itu tidak disarankan. Terus juga dari ibu hamil ke janinnya itu juga menular. Ibu yang menyusui itu juga rentan risiko terkena itu juga. Itu sih Mas penularannya. Oke Bu Tari, makasih ya. Ya, sama-sama. Oke, teman-teman ada yang mau nanya lagi nggak? Sepertinya cukup sih untuk penjelasan sifilis itu tadi. Iya. Ya, baik. Terima kasih. Oke, terima kasih ya Bu Tari. Selanjutnya, ini kita ke problematik selanjutnya yaitu anemia. Kan tadi pasiennya ada anemia ya, dilihat dari data laboratorium serologisnya. Kira-kira dari teman-teman ada yang mau menjelaskan terkait problematik anemia? Coba Mbak aku ya. Oke, silakan Zul. Oke, aku izin masuk ke anemia ya. Buat yang belum tahu anemia itu adalah kondisi ketika tubuh kekurangan sel darah merah yang sehat atau ketika sel darah merah nggak berfungsi dengan baik. Nah, salah satu ciri pasien yang masuk UGD tadi itu anemianya lemas. Dan pas MRS, si pasien itu mengeluh dalam kondisi lemas. Jadi udah sesuai, udah sinkron ya sama yang di teori. Sehingga anemianya ini tuh bukan dari efek samping obat apapun yang dikonsumsi. Nah kan ini dokter kan belum mendiagnosa anemi nih, tapi udah dikasih vitamin B12 atau mecobalamin. Yang kemungkinan dokternya itu dia udah tahu anemi tapi belum tahu aneminya itu jenis apa. Gitu. Ini kan aku baca jurnal kalau MCV-nya terus MCH-nya turun, kemudian HB eritrositnya juga turun, itu tuh termasuk jenis anemia mikrositik. Gitu. Nah kan tadi dokter ngasihnya terapi B12, terus ada DRP. Aku bilang ada DRP kenapa? Karena ada improper drug selection atau wrong product atau pemilihan obat kurang efektif atau tepat. Kenapa? Karena pemberian terapi mecobalamin atau vitamin B12 itu kurang tepat pada kasus anemia mikrositik yang mengalami defisiensi Fe. Terus kan tadi aku baca guideline di Biro 11 itu dikasihnya Fe sehingga planningnya yang bisa aku usulkan pada dokter itu penggantian obat mecobalamin dengan suplemen besi, yaitu besi ferrosulfat. Nah, aku pakai dosis yang dipionas karena yang diterapkan di Indonesia itu sebesar 100 sampai 200 mg per hari secara per oral.
Nah, untuk memfollow up, untuk memonitoring gitu, apakah animenya udah mendingan atau belum, itu bisa diperiksa darahnya setelah 4 minggu pengobatan. Gitu. Kalau aku gitu, mungkin ada koreksi atau ada yang nambahin, silahkan. Mau nyoba nambahin ya. Tadi kan Oke. pilihnya ferrosulfat. Nah, itu kan bentuknya tablet, berarti kan per oral. Nah, padahal kan di FE ternyata tuh bisa bentuk tablet per oral, bisa bentuk parenteral. Nah, ini juga kenapa milihnya kan per oral, soalnya tuh ternyata kalau dilihat di biro itu kalau besi parenteral itu ternyata meningkatkan resiko infeksi, sedangkan kasusnya kita kan tentang penyakit infeksi nih, jadi kayaknya nggak disaranin kalau pakai besinya intravena atau yang parenteral kayak gitu deh. Terus juga karena tadi kan pasiennya juga masih sadar tuh, berarti masih memungkinkan buat di peroralnya. Nah, tapi kalau peroral kan emang biasanya nggak secepat kalau parenteral ya. Nah, itu bisa diatasi dengan kan biasanya kalau suplemen besi itu ada vitamin C-nya. Nah, vitamin C itu ternyata buat mempercepat absorpsi zat besinya. Jadi mungkin di terapi non farmakologinya bisa menambahkan makanan atau minuman kayak buah-buahan gitu yang kaya akan vitamin C dan zat besinya. Kayak misal kalau vitamin C kan jus jeruk mungkin ya. Terus kalau yang zat besi kan makanan yang berwarna hijau tuh kayak bayam kayak gitu. Tapi juga harus rutin biar terapinya tuh maksimal. Seperti itu. Makasih Mbak Jenny udah ditambahin. Ada teman-teman lain yang mau nambahin mungkin? Berarti itu anemianya itu dari penderitanya sudah terkena anemia ya, bukan dari karena penyakitnya bawaan kayak gitu loh. Apa mungkin dari sifilisnya akhirnya ada obat yang menurunkan kadar lebihnya gitu, apa memang dari bawaan dari pasiennya udah punya riwayat anemia gitu. Kayaknya udah dari riwayat, Bu. Soalnya pas MRS udah lemes gitu. Lemesnya +3 lagi. Oh iya. Iya kan? Iya, karena juga dari riwayat pengobatannya juga nggak ada itu ya, belum Iya. tahu ini. Ya. Oke, jadi makasih Mbak. Sifilisnya kayaknya juga nggak ada, soalnya kalau di guideline yang nyebabin anemia di sifilis tuh kayak yang di sifilis buat ibu hamil. Jadi kalau ini kan pasiennya laki-laki kan ya, jadi iya laki-laki ya. Iya benar. Iya, makasih Mbak. Aku mau tanya dong. Ini kan ferrosulfatnya kan diberikan 100 sampai 200 mg per hari. Nah, ini tuh di monitoring kan tulisannya pemeriksaan darah lengkap setelah 4 minggu kan tadi kalau nggak salah. Jadi kan udah 4 minggu terus di follow up lagi, pemeriksaan darah lagi. Nah, apakah si ferrosulfatnya itu digunakan selama 4 minggu atau emang digunakannya itu setelah emang gejalanya udah hilang, contohnya kan tadi kan kayak lemas, mual, muntah kayak gitu, terus bisa diperiksa darah atau misalkan HB-nya udah naik gitu-gitu, MCV, MCH-nya gitu udah normal lagi, apa diberhentikan atau memang harus sampai di 4 minggu baru diperiksa lagi gitu? Ayo, siapa? Kalau setauku sih karena ini anemianya bisa apa ya, bisa dilihat, biasanya kan orang anemia ngelihatnya lemas tadi tuh Mbak. Terus kalau seumpamanya udah seger nih, udah nggak lemes lagi, kayaknya udah bisa dihentiin si FE-nya. Soalnya kan juga efek samping FE-nya itu kan banyak ya, kadang biasanya. Jadi mungkin kalau udah terlihat nggak lemas bisa dihentikan.
Oh gitu ya. Berarti iya sih, kayak aku juga mikirnya kayak gitu. Kayaknya kok selama darahnya udah naik, maksudnya kayak HB-nya gitu-gitu, kan kita juga bisa mantau ya dari gejala klinisnya gitu. Kayaknya udah diberhentiin, soalnya kan kalau 4 minggu kayaknya lama banget ya. Tapi ini emang dari Dipiro ya. Tadi dari Dipiro kan disaraninnya 4 minggu ya. Mbak, berarti ini buat terapi pemeliharaan bisa toh pakai suplemen asam folat gitu, asam folat toh suplemen tambah darah, Pakai Sangobion. kayak gitu. Atau yang program dari puskesmas itu. Oh, FE itu kok nggak bisa juga sih? Bisa. Ini tadi apa sih rekomendasinya apa tadi? Ferosulfat. Ferosulfat, Bu. Ferosulfat ya itu sama dengan FE itu kan kayaknya. Oke. Udah? Ada yang lain nggak teman-teman? Mbak Alin, Mas Faiz, mau tanya nggak? Kalau nggak kita lanjut ke problem medik selanjutnya. Sepertinya Cukup sih. anemia. Cukup ya, kita masih ada 2 problem medik nih, teman-teman. Ada hiperkalemi sama hipoalbumin. Nah, yang pertama kita jelasin adalah hiperkalemi. Siapa nih dari teman-teman yang mau bersedia untuk menjelaskan tentang hiperkalemi? Aku boleh deh, coba ya. Oke, Mbak Alin, dipersilakan. Iya. Kita ini dulu ya, cari tahu apa hiperkalemia itu apa dulu ya. Nah, jadi hiperkalemia itu kadar kalium plasma atau serum yang melebihi batas rentang normal. Nah, batas rentang normalnya itu kan 3,6 sampai 4,8. Di kasus kita ini kan agak naik sedikit ya. Itu nilainya tuh 5,8. Nah, hiperkalemia itu kan ada klasifikasinya tuh, ada ringan, sedang, sama berat. Nah, di dalam kasus kita itu masuknya ke ringan. Ringannya tuh rentangnya 5,5 sampai 6,5 milimol per liter kan. Dilihat dari kasusnya itu kan kita dapat obat ceftriaxone kan. Nah, setelah aku lihat-lihat di FDA kan. Nah, si ceftriaxone itu bisa meningkatkan kaliumnya itu lebih tinggi. Nah, apalagi kalau misalkan dibarengi dengan pemberian si ceftriaxone-nya itu loh, yang agak terlalu besar dosisnya kan. Nah, ini juga nyambung juga di pemberian yang obatnya di si salsa ISK kan. Nah, ini juga overdosis itu nyambung juga. Nah, maka dari itu aku coba nyari-nyari juga itu harus diganti dengan yang tadi itu yang Cipro kan. Nah, itu juga nggak nyebabin untuk peningkatan kaliumnya lagi gitu. Untuk pengobatan lanjutannya itu bisa menggunakan itu diuretik loop ya, sama atau tiazid. Terus sama kalau misalkan bisa juga kalau misalkan belum efektif itu bisa menggunakan bikarbonat isotonik kan untuk menjaga atau mencapai euvolemia itu keseimbangannya. Nah, selain terapi farmakologinya itu bisa juga diterapi dengan non farmakologinya guys. Nah, non farmakologinya itu bisa dengan si pasiennya itu untuk mengurangi asupan kaliumnya seperti kayak pisang, kentang, sama kacang-kacangan juga dan juga harus diberhentikan itu penggunaan kaliumnya yang terlalu tinggi gitu. Terus juga disarankan juga untuk diet kalium. Nah, diet kalium itu ada rentangnya guys. Rentangnya itu menurut Dan et al. Itu 2015 40 sampai 80 MEQ per hari gitu. Nah, sebelum aku lupa juga, ini kan juga ngaruh juga ke tadi tuh yang leukosit sama trombositnya kan. Nah, ini juga ngaruh ke peningkatan ke kaliumnya gitu. Karena kan si pasiennya kan ini mengalami lemas, mual, dan muntah. Gitu guys. Oke. Gimana teman-teman, ada yang mau tanya?
Atau mau nambahin? Berarti kan ini kan nggak dikasih apa-apa kan ya Mbak? Emang ya udah aja kita langkah pertamanya adalah menghentikan obat-obatan yang memicu dia dulu kan? Ya, Memicu hiperkaleminya. Berarti nggak usah dikasih apa-apa kan ya? ya. Sementara karena kan ini peningkatannya nggak terlalu gede kan, nggak terlalu kayak melebihi batas. Ini kan masih ringan. Jadi mungkin di monitoringnya itu pemberian obat yang ceftriaxone itu diganti dengan obat lain kayak gitu. Oke. Oh, berarti kalau misalkan ini tidak ada tanda-tanda perbaikan, baru tadi yang pakai diuretik atau apa tadi itu? Ya, Ya. sama nih apa namanya bikarbonat isotonik. Nah ini kalau misalkan di tahapnya tuh sedang sampai beratnya guys. Kalau misalkan ini kan masih dalam rentang ringan tuh masih dikit banget kayak ya udah terapinya yang penting jangan apa meningkatkan apa kadar kaliumnya di dalam darah. Yang penting kita monitoringnya itu kayak obatnya, terus makanan yang dikonsumsi pasiennya gitu. Itu ngaruh juga ke peningkatan kaliumnya. Iya, karena naiknya nggak signifikan banget ya, cuma dikit. Iya, nggak terlalu gede juga. Jadi itu tadi udah imbang sama ISK-nya itu kan ceftriaxone-nya udah yang menyebabkan hiperkalemi itu juga udah diganti sama cipro kan, jadi ikut Nah, iya. gitu ya. Nyambung juga. Tadi makanan yang harus dihindari apa udah dijelasin apa belum sih? Udah. Makanannya itu kayak misalkan pisang, kentang sama kacang-kacangan kan. Oh, Nah, itu kalau misalkan nih pasiennya kan ini kan bapak-bapak kan belum tentu tahu itu bisa mengonsumsi obat secara langsung atau dengan bantuan yang lainnya kan. Nah, mungkin kalau misalkan bisa di terapinya itu bisa dimonitoring atau bisa di KIE itu penggunaan atau makan apa mengonsumsi obatnya itu jangan bersamaan dengan yang bertentangan seperti yang kayak pisang, kentang sama kacang-kacangan gitu. Iya. Perbanyak juga minum air putihnya gitu. Ternyata bapaknya nggak bisa minum obat pakai air putih, pakainya buah gimana, pisang. Ya mungkin bisa diganti dengan yang lain kayak misalkan roti atau buah yang lain selain yang kayak pisang, kentang dan kacang-kacangan juga bisa. Kayak perlu diedukasi ya. Iya. Itu tuh kalau misalkan kita dapat terapi non farmakologi berupa diet kayak gitu tuh kita perlu nggak sih KIE ke bagian gizi ya berarti ya kayak gitu ya? Atau mereka udah tahu sendiri? Kalau itu bisa juga berhubungan sama yang bagian gizi kan, tapi juga kita berhubungan sama keluarganya. Kayak misalkan yang paling dekat kan keluarganya kan. Bisa keluarganya tuh bisa memantau dan apa namanya kalau misalkan ada keluarga jenguk atau gimana ada apa hal-hal yang bertentangan itu bisa dihindarkan. Oke. Lanjut, apa masih mau ada yang tanya lagi? Udah kali, Mbak. Cukup ya? Ya. Berarti kita ke yang terakhir ya, problematik terakhir yaitu hipoalbumin. Berarti silahkan, siapa yang mau jelasin? Aku boleh deh untuk penjelasan. Oke. Silahkan Pak Is. Oke, jadi gini teman-teman, dilihat dari data hasil labnya ya, yang di kasus tersebut, Tuan FH ini albuminnya itu cuma 1,2, di mana persyaratan albumin yang sehat itu lebih dari 3,5. Jadi ini FH ini jauh banget dari kadar persyaratan yang normalnya gitu loh. Dia cuma 1,2, sedangkan tingkatan dari hipoalbumin itu kalau semisal 1,2 termasuk berat, yang dimana berat di sini ini itu nominalnya kurang dari 2,5. Kemudian ada sedang itu 3,0 sampai 2,5. Kemudian ada ringan itu 3,5 sampai 3,0. Nah di sini kan Tuan FH cuman 1,2 ya, jadi jauh banget. Jadi harusnya sih dokter mendiagnosis dia pasien tersebut hipoalbumin. Tapi di sini ternyata dokter belum mendiagnosis gitu. Kemudian untuk terapi yang diberikan juga dokternya ternyata juga belum memberikan gitu. Nah,
sebelumnya saya menjelaskan terkait hipoalbumin, di mana hipoalbumin itu sendiri merupakan suatu kondisi abnormal yang ditunjukkan dengan level albumin dalam darah yang sangat rendah, yang rendah. Gitu. Nah, pasien dengan kadar albumin kurang dari 2,0 itu seharusnya mendapatkan terapi albumin jenisnya injeksi dengan konsentrasi 20% 10 mili. Gitu. Jadi untuk planningnya, dokter menambahkan obat yaitu injeksi albumin. Gitu, teman-teman. Nah, untuk monitoringnya diharapkan pasien tersebut setelah 14 hari mendapatkan injeksi albumin itu, diharapkan untuk tes albumin supaya mengetahui apakah naik atau gimana. Itu, teman-teman. Untuk penjelasan dari albumin sendiri, hipoalbumin. Mungkin dari teman-teman ada yang mau tanya terkait hipoalbumin, boleh? Tolong Tanya dulu. dong. Siapa dulu nih? Kan farmakologi, tapi farmakologinya belum. Untuk terapi farmakologinya ya. Non. Oh, maaf, non Farmakologi. farmakologinya. Oke, untuk terapi non farmakologinya di sini sebaiknya pasien mendapatkan mengonsumsi makanan yang tinggi akan protein. Salah satunya adalah putih telur, gitu. Putih telur, kemudian perbanyak air putih. Itu intinya. Makanan lain yang terdapat atau mengandung albumin. Kayak contohnya ada tuh ikan gabus. Ikan gabus itu tinggi akan kandungan albumin gitu. Itu teman-teman. Ada yang ingin bertanya lagi? Aku dong. Boleh, Alin. Jadi tadi kan terapi farmakologinya kan diberikan injeksi albumin ya. Iya, betul. Nah, itu kenapa diberikan injeksi albumin, injeksi bukan oral gitu loh. Terus injeksi albuminnya itu diberikan berapa kali ya, Is? Oke. Tadi kenapa saya merekomendasikan dokter supaya memberikan obat jenis injeksi ya, karena di sini pasien masuk ke dalam golongan yang hipoalbumin berat, kurang dari 2,5. Tadi kan pasien cuma 1,2 ya. Sebenarnya ada untuk jenis obat untuk hipoalbumin, itu ada contohnya oral. Itu di pasaran juga ada tuh proalbumin. Dia mengandung ekstrak ikan gabus. Itu ada beberapa, ada kapsul, ada tablet juga. Cuman untuk pasien dalam kondisi berat, masuk ke dalam kondisi berat, itu memang diharapkan injeksi, itu loh. Mungkin kalau misal tablet itu cocok dengan, bukan mungkin sih, memang cocok dengan yang masuk ke dalam batasan ringan, kayak gitu. Gitu. Terus tadi Alin tanya apa lagi? Alin, maaf yang terakhir. Berapa Berapa kali yang diberikan? Untuk berapa kalinya, dia 20% 10 mili. Terapi albumin injeksi dengan konsentrasi 20. Jadi ini untuk penyakit hipoalbumin jujur untuk nyari guideline-nya lumayan susah. Ini aku belum nemu untuk berapa kalinya, cuman di sini aku nemu dia mendapatkan terapi albumin injeksi dengan konsentrasi 20%, 10 mili gitu. Ini jawaban kurang memuaskan sih, aku yakin. Cuman nanti coba aku cari lagi untuk literatur yang lain terkait dosisnya ya, dosis albumin ya. Gitu. Mungkin aku mau nambahin mungkin ya. Sebenarnya aku juga kurang tahu berapa lamanya albumin itu diberikan. Tapi biasanya mungkin Bu Tari bisa nambahin yang udah punya pengalaman. Kalau sekali diberikan tuh biasanya udah naik banyak. Jadi kayak benar-benar signifikan gitu. Makanya mungkin ketika sekali pemberian, nanti mungkin kita bisa monitoring lagi. Jadi bisa menentukan langkah selanjutnya apa. Mungkin ketika dia sudah naik lumayan, bisa kita ganti ke oral mungkin kan. Injeksinya jadi, albuminnya jadi diganti oral aja, atau tadi yang balik ke non-farmakologinya. Atau mungkin nanti kalau masih kurang kan masih bisa dikonsultasikan ke dokternya, kemudian kita gimana, pengambilan keputusan untuk terapi selanjutnya gitu. Mungkin gitu sih. Soalnya aku juga kurang tahu berapa kalinya gitu.
Mungkin itu kayak apa, terapi albumin itu kan ada ya Mas, misalnya kalau kenaikannya ada tingkatannya rendah, sedang, tinggi kayak gitu kan, itu ada tingkatannya kan. Kalau untuk mungkin kekurangannya hipoalbuminnya itu kurang banget, mungkin itu bisa kan, kayaknya ada itunya deh. Tapi aku nggak tahu sih, pernah tahu aja kayak gitu. Ya mungkin berarti itu dia itu ya hipo banget ya. Ya hipo banget. Dia Oh, hipo banget 1,2 makanya. atas normalnya 3,5. Makanya diperlukan injeksi ya. Ya injeksi. Ya, benar. Iya, aku juga setuju banget sih kalau kita pakainya injeksi. Soalnya kan yang aku baca tuh kalau albumin itu kan bisa meningkatkan resiko infeksi juga kan kalau dia hipoalbumin. Terus tadi yang kayak pas di ISK aku jelasin kan kalau albumin itu kan protein yang bisa berikatan sama obat kan. Jadi ketika kita kasih obat tapi hipoalbumin tuh riskan sekali obatnya nggak berefek gitu, atau mungkin bisa menyebabkan toksisitas gitu. Jadi emang bener sih pakai injeksi biar cepet. Iya. Tapi mahal, Mbak. Udah sesuai sih. Ya, nah itu Tapi kan kita nggak tahu dia KIE-nya. pakai BPJS apa umum ya. Nah iya, perlu nggak sih kita KIE ke pasien bahwasannya ini pasiennya harus menerima ini karena kondisinya begini, tetapi harganya segini, apakah benar atau enggak, itu perlu nggak sih kalau kita sebagai apoteker gitu? Kita kayaknya Soalnya kan di sini, Iya. soalnya kan di sini nggak ada keterangan ya dia pasien BPJS atau umum. Iya. Ya, kalau umum kan ya lumayan kan gitu kan. Iya. Mungkin menurut aku ya, sebelum dikasih injeksi albumin itu kan harus diskusi dulu sama pihak keluarganya kan, harga-harganya berapa, untuk terapi yang lainnya itu misalkan lebih efektifnya tuh yang mana, itu harus didiskusikan dulu mungkin ya sama keluarganya gitu. Apakah keluarganya tuh bersedia untuk membayar berapa ratus ribu misalkan untuk 1 kali injeksi, atau bagaimana, kan kita harus meminta persetujuan dulu dari pihak keluarganya. Ya. Kalau enggak, kalau misal memang dari pihak keluarganya dirasa lumayan berat, ya nggak apa-apa pakai tablet, tapi dibarengi dengan terapi non farmakologinya gitu loh. Jadi kayak biar untuk mempercepat, membantu penyembuhan dari kadar albumin pasien tersebut gitu. Ya. Gitu. Mungkin itu aja dari albumin kali ya. Oke. Berarti nggak ada lagi yang mau ditanyain dari yang lain teman-teman? Enggak. Cukup ya. Oke, cukup ya. Jadi ini untuk sesi 2-nya dicukupkan. Terima kasih banyak ya teman-teman, ini ternyata waktunya melebihi dari tadi yang diprediksi. Sampai kita tadi diskusi sampai ini berarti sekitar 55 menit. Alhamdulillah, terima kasih banyak partisipasi dan keaktifan teman-teman. Nah, selanjutnya kita ke sesi yang terakhir, yaitu penutupan. Nah, untuk penutupan ini sebelumnya mungkin alangkah lebih baiknya saya persilakan Mbak Alin sebagai notulen untuk menyampaikan hasil kesimpulan dari diskusi hari ini. Silakan Mbak Alin. Ya. Biar kita enak belajarnya ya, kita perlu ringkasan juga kan guys. Iya, betul. Untuk yang pertama itu kita membahasnya itu ISK kan. Nah, ISK itu terdapat dari 2 problem medik kan. Satu, itu pemilihan terapi kurang efektif sama overdose antibiotik. Nah, sehingga solusi yang dapat diberikan itu bisa menghentikan ceftriaxone-nya dan menggantinya dengan antibiotik ciprofloxacin. Dosisnya itu 2 tablet 1 kali sehari 500 mg per oral selama 14 hari. Nah, yang kedua kita membahas sifilis kan. Nah, untuk problem mediknya itu indikasi tanpa terapi. Jadi obat yang diberikan itu benzatin penisilin kan, yang efektif untuk menyembuhkan lesi dan pencegahan penularannya. Terus yang ketiga kita membahas tentang anemia. Nah, anemia itu ada problem medik pemilihan obat kurang tepat atau efektif. Sehingga solusi yang kita berikan itu adalah pergantian obat mecobalamin sama tablet ferrosulfat dengan dosisnya itu 100 sampai 200 mg per harinya. Terus DRP yang keempat itu ada hiperkalemia. Dilihat dari tanda-tanda vital, terdapat peningkatan kadar kalimnya tuh sebesar 5,8 milimol per liter itu, tapi masih dalam rentang yang
ringan ya. Nah, terus dari asesmennya itu terdapat ADR peningkatan kalium terjadi karena penggunaan ceftriaxone-nya secara berlebihan sehingga mengakibatkan itu overdose. Nah, untuk terapi yang diberikan itu bisa diberikan diuretik loop atau thiazid. Untuk non farmakologinya itu bisa diberikan bisa diberikan dengan asupan yang mengurangi asupan yang tinggi kalium seperti pisang, kentang sama kacang-kacangan. Nah, yang terakhir itu kita membahas hipoalbumin. Hipoalbumin dari data pemeriksaannya itu hasil albumin itu sangat rendah, 1,2 ya. Nah, disarankan itu tapi si dokternya itu belum mendiagnosa bahwa si pasiennya itu hipoalbumin kan. Nah, jadi disarankan dokter diberikan terapi injeksi albumin untuk terapi pasiennya. Sehingga terapi yang disarankan itu dari semua DRP kita, yang pertama itu ciprofloxacin 2 tablet 1 kali sehari 500 mg per oral selama 14 hari. Terus benzatin penisilin G 2,4 juta unit. Terus secara intramuskuler dosisnya tunggal. Terus untuk anemianya itu ferrosulfat 100 mg sampai 200 mg per harinya. Terus yang untuk hipoalbumin itu bisa diberikan injeksi albumin. Gitu. Terus penambahan yang diberikan selama masuk rumah sakit itu masih dipakai injeksi ranitidinnya itu 2 kali 1, injeksi ondansetron 2 kali 1 sama infus RL-nya itu masih digunakan. Begitu guys, kira-kira ringkasannya. Oke, makasih banyak ya Mbak Alin atas kesimpulannya dan ringkasannya. Jadi teman-teman, diskusi hari ini kita cukupkan. Terima kasih ya atas partisipasi dan waktunya. Mudah-mudahan diskusinya bisa bermanfaat buat kita semua ya. Terima kasih. Saya ucapkan mohon maaf apabila selama memimpin diskusi ada kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh.